Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM yang ada di rumah-rumah. Saja kita semua bersuka bagi Tuhan kita yang baik, amin. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Di tempat ini kami naikkan pujian terbaik kami kepada Engkau Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. 1, 2, 3, go! Kami memuji Engkau siang hari ini Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke tiada pernah tertunda. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saja kita semua teman-teman yang ada di rumah, tepuk tangan dong di atas kepala kita. Dialah yang baik buat kita, kasih setianya tak berkesudahan bagi kita, amin. Yes. Kami memuji Engkau Tuhan, karena tak berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Tangan kasih-Mu mampu memberi kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Yeah. Musik memuji Tuhan. Mari kita menari buat Tuhan kita. Yeah. Yes. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah dari hari-hari kami, hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. 1, 2, 3, go! Lompat, yes! Kasih-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Kami serukan, oh Engkau Allah yang penuh kasih. Haleluya. Saya percaya semua teman-teman yang ada di rumah mengalami kasih Tuhan, amin. Saja kita semua teman-teman yang ada di rumah untuk lebih dalam datang kepada Tuhan dengan membawa segala pujian penyembahan kita siang hari ini kepada Tuhan.
isi hati kami. Siang hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Engkau Bapa yang mengenal setiap kami, Engkau Bapa yang mengerti setiap kami. Mari saja kita semua menaikkan pujian, katakan, Bapa, Engkau
kasih buat setiap kesempatan yang kau beri buat kami, untuk kami tetap bisa memuji dan menyembah Kau. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Percaya, naikkan pujian ini teman-teman. Percaya bahwa Dia Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang akan mengadakan hal-hal ajaib buat setiap kita. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
kasih-Mu berlimpah buat kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Mari saja kita semua teman-teman yang ada di rumah, satukan hati kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Satukan penyembahan kita kepada Tuhan siang hari ini. Bawa penyembahan terbaik kita kepada Tuhan siang hari ini. Kami sembah Engkau karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami tinggikan Engkau karena Engkau Allah yang besar. Kami agungkan Engkau karena Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami satukan hati kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu ada bagi setiap kami. Pemulihan besar-besaran terjadi bagi setiap kami. Bahkan kami percaya setiap kami anak-anak muda yang datang sungguh-sungguh kepada Engkau. Engkau yang akan melawat setiap generasi muda yang ada di negeri ini Tuhan. Kiralah Bapak. Kami bawa sembah kami kepada Engkau Tuhan. Ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Naikkan pujian ini, katakan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Katakan, biarkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan masa muda kami Tuhan. Datang menyembah Engkau, datang menghampiri Engkau, karena kami percaya saat Engkau yang kami pandang Tuhan. Ajaiban-Mu, mujizat-Mu, kebaikan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan ku menyembah. Biarkanlah, sebab Dia Tuhan yang besar. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, berikan hati diriku berserah, serah penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah kami sembah Engkau Tuhan, terus kami menyembah Engkau Tuhan. Puisi yang indah, yes Jesus, kami sembah Engkau. Diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku biarkan. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Berikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari yang percaya mujizat terjadi, bersama-sama serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak muda yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Segenap hati kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, kalau sampai saat ini kami bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan, kami percaya itu semua adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya semua yang baik itu selalu asalnya daripada-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga,
Engkau berkati setiap anak-anak muda yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami. Biarkanlah saat ini mereka semua bisa menangkap isi hati Tuhan. Biarlah mereka semua bisa menangkap apa maunya Tuhan lewat firman-Mu pada siang hari ini. Kami anak-anak muda-Mu rindu untuk Kau berkati Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu rindu untuk mendapat sesuatu yang baru yang datang daripada-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Setelah kami memuji dan setelah kami menyembah Engkau, kami percaya lewat pujian dan penyembahan yang barusan kami nikmati, Engkau Tuhan bertahta atas pujian kami. Dan kalau Engkau Tuhan bertahta atas pujian kami percaya jam pemberitaan firman akan Engkau taburi benih-benih ilahi yang datang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami siap ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak muda yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini. Saya percaya tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Oktober dan bulan Oktober ini pun kita sudah masuk dalam minggu yang terakhir, saudara ya. Tanpa terasa sebentar lagi 2 bulan lagi kita akan menikmati suasana Natal dan toh pandemi ini juga belum ada tanda-tanda berakhir. Tapi bukan itu yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah siapa yang senantiasa beserta kita, menyertai kita hingga saat ini. Dan kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua oleh karena Tuhan yang dominan dalam hidup kita. Nah, kita masuk pada bulan Oktober di mana tema kita adalah option. Tema kita adalah option, saudara. Nah, kita akan bicara sesuatu yaitu tentang fokus pada pilihan, saudara ya. Kita fokus pada pilihan. Tuhan mau kita itu fokus pada pilihan. Kita lihat sama-sama, saudara, bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Lukas 22 ayat 42, Alkitab berkata dengan jelas, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Anak-anak muda yang di rumah, kita tahu saudara bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, saudara. Kita hidup di dunia di mana kita dipenuhi pilihan, ada banyak sekali pilihan. Dan kita bebas mau pilih apa saja. Amin. Kita bebas mau pilih apa saja. Sepatu yang Anda pikir, sebelum Anda memakai sepatu itu Anda bebas memilih. Dari sepatu itu akan menentukan, saudara, penampilan Anda di depan. Amin. Masa sepatu yang tidak baik Anda pilih? Kalau Anda pilih nanti Anda menjadi penampilan kita kurang pede. Begitu juga, saudara. Begitu juga dengan pakaian yang kita pakai, saudara. Pakaian yang kita pakai, saudara, akan menentukan penampilan kita. Amin, saudara. Kalau kita nyaman memakai pakaian itu, saudara, kita percaya diri, saudara, dan kita cocok dengan warnanya dan motifnya, saudara, itu akan menunjang penampilan kita di depan. Begitu juga dengan parfum. Ada begitu banyak parfum, kita mau memilih aroma apa. Ada aroma rempah, aroma buah, dan segala macam, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, parfum yang Anda tentukan akan menentukan temanmu mendekat atau temanmu menjauh. Betul enggak kira-kira? Nah, kalau parfum yang kita pakai itu, saudara, baunya itu nggak enak, saudara. Menurut kita wangi, tapi baunya nggak enak. Orang akan berkata, orang akan yang tadinya dekat dengan kita, dia bisa menjauh dengan kita, saudara. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara parfum yang kita pakai itu, saudara, akan menentukan orang itu mendekat, apa orang itu menjauh. Kadang-kadang kita bilang seperti gini, parfummu kok baunya kayak om-om ya? Emangnya kapan kamu mulai dekat sama om-om? Nah,
Dari mana kamu tahu ke parfum ini baunya om-om? Nah, kadang-kadang dari parfum itu membuat orang itu nggak pede dekat dengan kita, saudara. Begitu juga dengan makanan, amin. Ada begitu banyak makanan di sekitar kita, saudara. Anda mau jadi gendut atau tidak mau jadi gendut tergantung dari makanan yang kamu makan selama ini, saudara. Ya, kalau kita makan yang penuh dengan kolesterol, kita makan makanan yang berlemak, saudara, dan itu akan membuat badan kita menjadi gendut, saudara. Dan kalau gendut akan mengurangi dari performa kita atau kesehatan kita terganggu, saudara. Amin. Begitu juga dengan postingan yang Anda posting di sosial media, saudara. Yang Anda posting di sosial media, yang Anda pilih untuk Anda posting, saudara, akan menentukan, saudara, bahwa Anda itu orangnya seperti apa, saudara. Kalau Anda suka lebih memilih memposting hal-hal yang baik, kalau Anda lebih suka memilih memposting hal-hal yang negatif, saudara, orang bisa melihat bahwa Anda adalah orang yang wise. Tapi kalau Anda lebih suka memposting hal-hal yang menakutkan, Anda lebih memilih memposting hal-hal yang menakutkan, yang membuat orang itu takut, yang membuat orang itu khawatir, yang membuat orang itu takut, saudara. Orang bisa melihat siapa diri Anda sebenarnya, saudara. Begitu juga dengan perkataan kita, ada banyak perkataan-perkataan, mulut kita itu bisa mengatakan apa saja. Tapi bukan berarti apa saja perlu kita katakan. Oleh sebab itu kita bisa memilih apa yang kita katakan, saudara. Memilih apa yang bisa kita omongin, saudara. Begitu juga, saudara, termasuk orang-orang di sekitar kita. Sebab siapa yang mendukung kamu waktu kamu berjuang memilih pilihan hidupmu, saudara, itu orang-orang yang penting, saudara. Kalau orang-orang itu mendukung Anda pada waktu Anda itu berjuang meraih masa depan, Anda memilih masa depan yang Anda yakini ini datang dari Tuhan. Orang-orang di sekitar Anda, saudara, itu akan sangat menentukan apakah mereka itu mendukung Anda menuju kepada masa depan yang Anda pilih, ataukah justru orang-orang itu menjauhkan kita semua dari masa depan yang sudah kita pilih, saudara. Ya. Karena apa, kita lihat, sehebat apapun kita, saudara, sehebat apapun kita, tidak mungkin kita hidup tanpa bantuan orang lain. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Kalau kita sudah mulai benci dengan orang-orang, aku udah butuh orang-orang, aku udah butuh orang lain, yang penting aku percaya dengan diriku sendiri. Oh no, nggak bisa seperti itu. Dengar baik-baik, justru seringkali Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita itu untuk menolong kita. Itu sebabnya Anda harus bisa memilih siapa yang layak untuk berjalan bersama dengan Anda, berteman dengan Anda, bersahabat dengan kita. Karena teman dan sahabat itu akan menentukan kamu berjalan maju, kamu stagnan, atau kamu tidak, justru kamu berjalan ke masa lalu. Lah kita bisa memilih teman-teman kita. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus memilih dengan siapa kita harus fight. Ya. Karena hidup kita itu, saudara, hidup kita itu harus fokus. Betul, saudara? Hidup kita harus fokus. Jika kita fokus, maka hal itu akan menjadi jelas. Sekali lagi saya katakan, jika kita fokus, maka hal itu akan menjadi jelas. Makanya ada statement berkata, hidup ini adalah pilihan. Betul? Hidup ini adalah pilihan. Pilihan akan semakin jelas ketika kita mulai fokus. Amin. Sekali lagi saya katakan, pilihan kita akan semakin jelas ketika kita mulai fokus. Jika kita fokus pada masalah, dengar baik-baik anak-anak muda. Jika kita fokus pada masalah, maka masalah itu akan jelas. Amin. Masalah itu akan jelas, bahkan bisa semakin jelas dari aslinya. Oh, bisa lebih jelas dari aslinya. Maksudnya seperti ini. Jika kita punya masalah itu levelnya katakanlah hanya 50%. Ya. Katakanlah masalah itu levelnya hanya 50% saja. Tapi jika kita mulai memikirkan masalah itu, kita memilih mencemaskannya masalah itu, kita memilih mulai membicarakan masalah itu, maka
level dari masalah itu akan meningkat. Yang tadinya cuma 50%. Tapi karena kita mulai memikirkan, mencemaskan, dan membicarakannya, maka level masalah itu akan meningkat dari 50% menjadi 100%. Itu sebabnya masalah itu terasa amat berat. Saya tidak mau kita fokus pada pandemi yang sedang ada. Kalau kita fokus pada pandemi yang ada, itu membatasi gerak lingkungan kita. Dikatakan seperti gini saudara, di dalam Matius 14 ayat 22 dan 23, tidak usah dibuka, nanti saudara bisa buka di rumah. Dikatakan seperti gini saudara, itu ada satu peristiwa saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang, mendahuluinya, ya. Lalu tiba-tiba jam 3 pagi, Yesus berjalan di atas air, saudara. Yesus berjalan di atas air. Mereka mengira Yesus itu hantu. Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Lihat, yang dipilih oleh Petrus. Petrus berkata, kalau itu engkau, suruhlah aku menghampiri. Yesus berkata, oke, datanglah. Nah, kita lihat sama-sama. Waktu Petrus matanya fix on Jesus, ya, mata Petrus tertuju kepada Tuhan, tetap fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas kemustahilan. Ketika dia fix on Jesus, saudara, seketika dia fokus kepada Yesus, saudara, Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas kemustahilan. Dia melakukan hal-hal yang impossible. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Di situ Petrus bisa melakukan. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu apakah Petrus sudah merasa nyaman atau Petrus merasa hebat. Lalu saudara, dengar baik-baik anak muda, dia mulai gantikan fokusnya yang tadinya fix on to Jesus. Dia mulai gantikan fokusnya kepada apa? Kepada hembusan angin, saudara. Dia mulai fokus pada bisikan angin. Dia mulai fokus oleh kata-kata orang. Dia mulai fokus dengan kejadian di sekitar. Dia mulai fokus kepada apa yang dialami orang lain. Dia mulai fokus dengan hal-hal yang sifatnya eksternal di luar kita, saudara. Waktu dia geserkan fokusnya, saudara, di situ Petrus mulai tenggelam. Masih untung di situ ada Yesus, sehingga Yesus menarik Petrus untuk kembali, saudara, untuk keluar dari air. Kita bisa menangkap sesuatu dari siang hari ini, saudara. Yang Tuhan mau, kamu memilih fokus sama siapa? Kalau kamu lebih memilih fokus kepada masalah, masalah itu semakin jelas. Bahkan masalah itu menjadi semakin besar, saudara. Tetapi jika kita fokus pada Tuhan, dengar baik-baik, kita memilih fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan jelas. Maka Tuhan akan jelas, lebih jelas dari yang kita tahu. Yang tadinya kita cuma tahunya Tuhan itu menolong, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu mengurapi. Tetapi karena kita memilih fokus kepada Tuhan, dia menjadi lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Di situ iman kita growing up. Di situ iman kita mulai bertumbuh. Karena apa? Dia jelas. Betul saudara? Karena dia jelas. Anda kalau mencintai seseorang, orang itu harus jelas, saudara. Kalau orang itu nggak jelas, Anda jangan mencintai orang itu, saudara. Kalau ada orang yang suka kepada Anda, ada orang yang coba-coba cinta kepada Anda, dengar baik-baik anak-anak muda, jangan fokus pada perasaannya kepada Anda, mulai fokus pada kelakuannya. Amin. Jangan fokus pada perasaannya, dengar baik-baik anak-anak muda, baik Anda cewek maupun Anda cowok, saudara.
Kalau ada orang mulai suka sama Anda, dia mengutarakan isi hatinya bahwa aku nyaman, aku suka sama Anda. Dengar baik-baik, mulai siang hari ini saudara, Anda jangan fokus ke perasaannya dia. Oke, gue percaya kamu sayang sama aku percaya kamu cinta sama aku. Mulai saat ini saudara, Anda fokus pada kelakuannya. Karena dari kelakuannya kelihatan Anda dia benar-benar cinta atau tidak. Amin. Dikatakan seperti ini saudara. Satu ayat yang sangat luar biasa, saudara. Efesus 3 ayat yang ke-20, saudara. Dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti ternyata. Saudara, kata-kata ternyata itu artinya apa, saudara? Ternyata adalah sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi nyatanya itu terjadi. Aku ndak nyangka ya, kok kamu selama ini ternyata kamu tuh suka sama aku. Aku ndak nyangka, kamu kok selama ini tuh ternyata kamu itu membenci aku. Walaupun di depan aku tuh kamu tuh sangat baik, di depan aku tuh kamu sangat perhatian, tapi aku ndak nyangka. Ternyata kamu itu jahat, ternyata kamu itu membenci saya. Amin saudara. Maksudnya seperti gini, ketika kita mulai fokus, kita memilih fokus kepada Tuhan, kita lebih memilih fokus pada janji-janjinya, memilih fokus kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak, atau Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa, tergantung pilihan saudara dan saya. Kalau kamu memilih Tuhan, maka Tuhan semakin jelas. Ketika Tuhan itu jelas dalam hidupmu, Dia bisa melakukan jauh lebih banyak yang daripada kita pikirkan atau kita doakan. Kalau kamu mulai bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita mulai berpikir seperti gini, aku gak nyangka ya ternyata Tuhan itu baik. Aku gak nyangka ya ternyata Tuhan itu perhatian sama aku. Aku gak nyangka ya ternyata Tuhan itu peduli sama aku. Orang-orang lain tuh sudah gak peduli sama aku. Orang-orang lain seolah-olah menjauh daripada aku. Tapi ketika mulai aku memilih datang kepada Tuhan, aku gak nyangka ternyata Tuhan begitu mengasihi dan mencintai aku apa adanya. Amin saudara. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, yang orang lain bilang gak mungkin, yang orang lain bilang tidak bisa, kamu bisa melakukannya. Dan pada waktu kita fokus kepada Tuhan, kita memilih fokus kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama saudara, apa yang terjadi. Nah ini. Jadi saudara kita lihat, Yesus menjadi lebih atau menjadi kurang, bukan orang lain yang menentukan. Yesus menjadi hebat atau Yesus tidak menjadi hebat, bukan orang lain yang menentukan, bukan gereja yang menentukan, bukan pendeta yang menentukan. Yang menentukan Yesus menjadi lebih atau Yesus menjadi kurang itu adalah apa? Kita sendiri yang memilih saudara. Kalau kita memilih fokus kepada Yesus, Yesus bisa menjadi lebih. Lebih apa? Lebih dari ekspektasi kita. Lebih dari yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu cuma 50%. Tetapi kita lebih fokus kepada Tuhan. Tuhan memberikan bukan hanya 50%, tapi lebih dari 50%. Karena kita memilih Tuhan. Dia menjadi jelas, bahkan sangat jelas. Lebih daripada yang kita tahu. Lebih daripada yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Sehingga apa yang terjadi saudara? Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan demikian saudara. Nah, Yohanes 3 ayat 30. Ketika kita memilih Yesus dalam hidup kita, kita memilih fokus kepada Tuhan, Tuhan bukannya semakin jelas. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil saudara. Ketika kita memilih Tuhan Yesus, maka Yesus menjadi semakin besar. Masalah kita menjadi semakin kecil dan semakin kecil. Karena kita dekat memilih kepada Tuhan. Jangan dibalik saudara.
Ia harus makin kecil, tetapi aku harus makin besar. Kalau kita menjadi semakin besar, dengar baik-baik, otomatis saudara, yang ada di dalam diri kita ikutan-ikutan menjadi besar. Ketika kamu menjadi besar, ketika kamu menjadi terkenal, ketika kamu menjadi orang nomor 1 saudara, ketika kamu menjadi orang penting saudara, dengar baik-baik, masalah yang kita alami juga jauh lebih besar saudara. Waktu kita punya uang sedikit saudara, kita tidak punya masalah. Tetapi ketika uang kita itu banyak berlimpah, kita mulai punya masalah. Masalahnya di apa? Kita mulai khawatir, kita mulai ragu saudara, kita mulai apa? Mulai sering mengecek keluar masuknya uang kita. Yang Tuhan mau apa? Ketika Yesus semakin besar dalam diri kita, kita semakin kecil. Aku harus semakin kecil. Siapa aku? Aku itu adalah ego kita. Aku itu siapa? Yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Permasalahan kita, harapan kita, cita-cita kita. Itu kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlalu besar. Jangan sampai cita-citamu jauh lebih besar daripada Tuhanmu. Jangan sampai harapanmu jauh lebih besar daripada Tuhanmu. Jangan sampai pelayananmu jauh lebih besar daripada Tuhanmu. Jangan sampai engkau jauh lebih sibuk melayani Tuhan daripada engkau sibuk dekat dengan Tuhan. Anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan, kalau Anda bertahan sampai saat ini, mulai hari ini, pilihlah Tuhan. Pilihlah Tuhan. Yesus di Taman Getsemani saudara, dia berkata kepada Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Yesus tidak punya pilihan saudara. Yesus tidak punya pilihan. Dia coba memberikan option. Dia coba memberikan option kepada Bapa di surga. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini saudara. Oh, apa isi cawan itu? Cawan itu berisi apa? Cawan murka Allah. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Yesus mencoba meminta option dari Bapa di surga saudara. Tetapi Yesus sadar saudara, bahwa dia tidak punya pilihan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mempunyai pilihan saudara. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib saudara, kita tidak punya pilihan saudara. Kita tidak punya pilihan, kita semua pilihannya cuma satu, mati. Tapi karena Yesus memilih disalib saudara, dia memilih terhina, dia menjadi terkutuk karena digantung di antara bumi. Supaya apa? Supaya kita semua memiliki pilihan. Pilihan apa? Memilih berharap kepada Tuhan, memilih cita-cita, memilih kepada siapa kita harus menyembah. Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Tapi kehendak bebas kita dibatasi saudara. Apa yang membatasi kehendak bebas kita? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membatasi kita saudara. Kita boleh melakukan apa itu semua saudara. Tapi jangan sampai kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan saudara. Kita memilih Tuhan saudara. Ketika kamu disakiti saudara. Ketika kamu disakiti, kamu marah-marah. Kamu mencari yang bisa disalahkan. Itu berarti kamu memilih menderita. Anak-anak Tuhan itu pasti mengalami penderitaan. Tapi tidak semua anak Tuhan menderita. Penderitaan itu datang dalam hidup kita. Tapi kita bisa menjadi menderita atau tidak menderita. Itu pilihan kita saudara. Kalau kamu memilih mencintai orang yang tidak mencintai kamu, itu kamu memilih untuk menderita. Betul nggak kira-kira? Kalau saudara memilih mencintai orang yang tidak mencintai kamu, itu berarti kamu memilih menderita. Terus akhirnya kita bilang, gimana ini hidup ini kok susah, dia gak membalas aku, dia gak perhatian sama aku. Ya jelas dia gak perhatian sama kamu, orang dia gak cinta sama kamu. Kamunya aja yang coba-coba mati-matian mencintai dia, walaupun dia sebenarnya bukan pilihan yang terbaik. Amin saudara. Jadi keputusan kita lah. Kita mau memilih apa? Kita mau memilih bahagia. Kita mau memilih sakit hati. Kita mau memilih terluka. Kita memilih
melupakan, mengampuni saudara. Itu pilihan kita. Teman kita menjadi semakin jahat saudara. Orang yang menyakiti kita menjadi semakin jahat ketika kita mulai fokus kepada kelakuannya. Amin. Orang itu jelas-jelas menyakiti kita. Tetapi orang itu akan semakin menyakiti kita di mata kita ketika kita mulai fokus pada kelakuannya. Kita mulai fokus kepada karakternya. Bencilah kelakuannya, tapi tetap kasihi orangnya. Mengasihi, mengampuni itu pilihan. Membenci, melukai itu juga pilihan. Kalau Anda memilih membenci, maka rasa benci itu semakin besar dalam diri Anda. Tapi kalau Anda memilih mengampuni, maka Yesus akan menjadi semakin besar di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba bisa sampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang membantu kami memilih Tuhan. Engkau selalu memberi option yang terbaik bagi kami. Engkau selalu memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Dunia memberikan pilihan-pilihan alternatif. Tetapi Tuhan selalu memberikan pilihan-pilihan yang paling baik di antara yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Berkati studi mereka. Berkati pekerjaan mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang baru. Mereka yang kehilangan penghasilan, Tuhan beri penghasilan yang baru. Buktikan kepadanya pilihan mereka tidak salah ketika dia memilih Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GB Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak muda yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Studimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, orang tuamu diberkati. Apapun juga yang dikerjakan oleh papa mamamu, Tuhan yang akan membuat berhasil. Studimu juga Tuhan membuat berhasil. Dan apapun juga yang kamu lakukan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.